Justru yang paling pas adalah aset recovery itu diterjemahkan menjadi pemulihan DPU pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan bahwa saya Sepa Chandra dari Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini izin menyampaikan beberapa catatan terhadap RUU perampasan aset yang juga sudah berjalan pembahasan dan mendapat pemasukan selama ini. Dalam hal ini nanti saya akan membagi pokok bahasan dalam beberapa poin-poin besar atau pointersnya. Yang pertama nanti pandangan saya terkait dengan istilah atau pengertian, kemudian juga urgensi, lalu ruang lingkup, objek, termasuk juga mekanisme hukum acaranya, non-conviction based, prasyarat, peran ex parte dalam perampasan aset, dan juga pengelolaan aset serta pengembalian aset sukarela, dan terakhir nanti ada beberapa poin rekomendasi. Yang pertama terkait dengan istilah, Pak Ibu yang saya hormati, memang yang saya baca istilah yang digunakan untuk memberikan nama daripada RUU inilah RUU perampasan aset. Tapi menurut saya ini bukan istilah yang ideal gitu ya, karena kalau kita merujuk pada UNCIC 2003 yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang 7 tahun 2006 itu, justru yang paling pas adalah aset recovery itu diterjemahkan menjadi pemulihan gitu ya, sehingga pemulihan aset ataupun pengembalian aset yang dicuri dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Dan perampasan aset itu menurut saya justru bagian daripada pemulihan dalam rangka pemulihan hasil pemulihan kerugian yang dampak dari tindak pidana itu, makanya kemudian di situ dilakukan perampasan aset sebagai tindakan akhirnya. Tapi pemulihan itu tentu mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, yang salah satunya adalah perampasan aset. Sehingga kemudian dengan nama perampasan aset ini juga bisa berkonotasi negatif dengan kata-kata perampasan, sementara kalau pemulihan tentu konotasinya lebih positif karena memang melihat pemulihan dalam arti yang lebih luas, termasuk di situ dilakukan perampasan yang kemudian menjadikan hasil tindak pidana itu tidak bisa dinikmati oleh pelakunya. Kemudian terkait dengan hal lainnya, yaitu tentang urgensi. Urgensi daripada RUU perampasan aset ini tentu tidak terlepas dari tujuan, yaitu bagaimana perampasan aset ini bertujuan strategis dalam rangka mencegah suatu tindak pidana sebagai langkah preventif agar kemudian di situ dapat dilakukan pengembalian aset kepada negara atas kerugian keuangan negara, terutama tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Nah, dengan perampasan aset yang dimiliki oleh pelaku tersebut, tentu secara filosofis tujuannya adalah bagaimana pelaku tidak boleh mengambil keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan itu sendiri, atau kita dengar dengan prinsip crime does not pay, bahwa pelaku itu tidak boleh mendapat keuntungan sama ataupun lebih besar daripada kejahatan yang dilakukannya. Dengan prinsip atau filosofis tersebut, tentu tujuannya adalah agar pelaku ini bisa berpikir ulang untuk melakukan suatu tindak pidana, karena tindak pidana yang dilakukan itu tidak akan menguntungkan atau keuntungannya akan dirampas oleh negara, sehingga kemudian motivasi orang untuk melakukan kejahatan tersebut juga akan berkurang. Setidaknya dia akan berpikir berulang-ulang ketika kemudian kejahatan yang dilakukannya itu atau tindak pidana yang dilakukannya itu tidak mendapatkan keuntungan sama sekali atau dirampas oleh negara. Kemudian terkait dengan ruang lingkup daripada RUU perampasan aset ini, menurut saya dalam RUU perampasan aset ini karenanya merupakan mekanisme pemulihan atau kerugian atau pengembalian aset tindak pidana tersebut. Itu yang menjadi poin yang harus digarisbawahi, bahwa RUU ini untuk melakukan pemulihan ataupun pengembalian aset negara ataupun kerugian negara yang telah dirampas oleh pelaku, sehingga kemudian bisa dipulihkan kembali. Dengan cara apa? Tentu dengan cara mengambil alih atau penguasaan daripada kepemilikan aset yang terkait dengan tindak pidana tersebut dari pelaku ataupun dari pihak ketiga. Karena sangat memungkinkan sekali dalam
suatu tindak pidana, aset hasil tindak pidana itu berpindah tangan kepada pihak ketiga, yang itu juga menjadi salah satu cara untuk menyembunyikan atau mengalihkan keberadaan daripada aset hasil kejahatan tersebut, terutama pihak ketiga, sehingga kemudian itu juga harus menjadi poin penting. Kemudian terkait dengan putusan dan atau berdasarkan putusan dan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tapi bukan putusan pemidanaan. Walaupun namanya nanti perampasan aset ataupun pemulihan aset, tentu tetap harus berdasarkan putusan ataupun penetapan pengadilan. Hal ini menjadi penting bahwa ini dilakukan masih dalam kerangka penegakan hukum atau law enforcement. Jangan sampai kemudian perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara tersebut dilakukan terkesan di luar daripada law enforcement, sehingga kecenderungan melakukan pelanggaran hukum dan juga pada akhirnya melanggar hak asasi seorang tersebut. Jadi tetap berdasarkan putusan pengadilan, apakah itu tentunya penetapan ataupun putusan yang tentunya bukan hanya berbentuk putusan pemidanaan seperti normalnya, tetapi bisa saja bentuk penetapan yang kemudian berkekuatan hukum tetap, sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan termasuk pihak ketiga tersebut juga bisa melakukan upaya-upaya untuk membela diri seperti itu. Kemudian terkait dengan objek tindak pidana yang dirampas dalam hal ini menurut saya harus juga perlu dibatasi. Setidaknya yang dibatasi dalam tindak pidana ini yang pertama yaitu aset yang diperoleh langsung atau tidak langsung dari tindak pidana tersebut atau proceed crime. Sehingga kemudian tidak menyasar kepada aset-aset yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Ini juga dalam rangka melindungi hak asasi seorang, terutama hak untuk memperoleh harta atau kekayaan. Tetap yang dirampas adalah hasil daripada tindak pidana tersebut, baik langsung atau tidak langsung. Yang kedua yaitu menyangkut aset yang patut diduga atau telah digunakan melakukan tindak pidana. Jadi sifat instrumentalitis ya, yang aset-aset yang memang patut diduga dan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, bukan pada aset-aset yang lainnya. Yang ketiga yaitu aset substitution, yang biasanya aset ini telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi kekayaan pribadi pelakunya ataupun orang lain ataupun suatu korporasi maupun keuntungan yang dapat darinya. Jadi aset yang sudah dialihkan ini juga bisa menjadi objek daripada perampasan aset hasil tindak pidana tersebut. Dan yang keempat yaitu barang temuan, yaitu aset yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Ini bisa saja ada hal-hal yang lain yang memang kemudian ditemukan dalam proses penyelidikan atau penyidikan dan diduga itu berasal dari tindak pidana, maka ketika itu bisa dibuktikan dengan penetapan pengadilan, itu juga bisa jadikan objek perampasan. Nah, sedangkan aset lainnya seperti yang dibunyikan dalam RUU Pasal 5 Ayat 2, yaitu aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak dapat dibuktikan sumber dari perolehan yang sah, atau barang bukti yang disita, sejatinya menurut saya itu secara dasar filosofis itu tidak ikut dirampas gitu ya. Kenapa demikian? Karena konstitusi ataupun undang-undang melindungi setiap orang boleh kaya, setiap orang boleh mengumpulkan hartanya. Yang tidak boleh adalah ketika kekayaan atau harta tersebut diperoleh dari hasil suatu tindak pidana. Makanya kemudian harus jelas mekanisme dan juga objek yang dirampas, sehingga kemudian jangan sampai terkesan orang tidak boleh kaya atau menumpukan harta, padahal itu jelas asal-usulnya misalnya. Nah, terkait dengan objek yang dirampas tersebut, tentu juga harus diatur secara jelas tentang mekanisme atau hukum acaranya. Karena perampasan aset ini harus mengatur lebih jelas tentang mekanisme, karena mekanisme ini menjadi penting. Kenapa? Antara lain misalnya tentang penelusuran aset oleh penyidik. Jadi aset yang dilakukan penelusuran oleh penyidik itu harus jelas. Tentu aset-aset yang tadi ada hubungannya dengan tindak pidana atau dihasilkan dari suatu tindak pidana. Kemudian juga terkait dengan penghentian transaksi, pemblokiran dan atau pembekuan aset. Tentu di sini menurut saya kita harus menghindar menggunakan istilah penyitaan yang secara umum itu digunakan di dalam hukum acara pidana atau KUHAP. Karena ketika menggunakan penyitaan tentu nanti akan dilakukan upaya-upaya pra-peradilan misalnya sebagai, karena penyitaan itu dianggap bagian daripada upaya paksa, sehingga bisa di-challenge atau diuji di mekanisme pra-peradilan. Nah, yang ketiga
harus diatur juga tentang gugatan atau permohonan perampasan aset oleh jaksa pengacara negara atau JPN. Terutama dalam hal ini bisa dilakukan dengan upaya permohonan yang bersifat ex parte, yaitu dilakukan terhadap barang temuan atau barang yang tidak diketahui pemiliknya. Istilah ex parte ini istilah dalam hukum perdata sebenarnya, itu bersifat permohonan sepihak yang diajukan oleh jaksa pengacara negara terhadap objek-objek atau barang-barang temuan atau barang yang tidak diketahui pemiliknya, sehingga nanti pengadilan menetapkan tentang status daripada barang temuan tersebut. Nah, yang keempat yaitu perlu juga diatur tentang pengajuan perlawanan dan atau keberatan atas perampasan aset. Jadi ketika pengadilan nanti menetapkan aset itu sebagai aset yang dibekukan atau statusnya itu dijadikan status kepemilikan negara, maka pihak yang mengajukan, pihak ketiga misalnya atau pihak merasa dirugikan itu juga bisa mengajukan keberatan atas perampasan aset tersebut, sehingga kemudian mekanisme keseimbangan ada di situ kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, terutama pihak ketiga, ketika itu bisa dibuktikan itu memang bukan hasil suatu tindak pidana. Nah, kemudian terkait dengan substansi lainnya adalah terkait dengan non-conviction base. Ini yang memang menjadi hal baru gitu ya. Prinsip dasar dalam RUU perampasan asetnya ini adalah non-conviction base, di mana tidak diperlukan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana untuk melakukan perampasan aset. Jadi NBC ini merupakan mekanisme hukum yang menggantikan proses pemidanaan dengan diberikan kewenangan tambahan kepada aparat penegak hukum untuk memulihkan atau mengembalikan aset tersebut. Tentu terkait dengan non-conviction base ini bukan berarti tanpa ada putusan pengadilan sama sekali. Yang dimaksud non-conviction base ini adalah tanpa putusan pemidanaan. Tapi kalau putusan pengadilan dalam bentuk tadi permohonan ex parte, tentu menjadi suatu keharusan menurut saya agar kemudian ada keseimbangan dan juga transparansi dalam proses perampasan aset tersebut. Nah, lalu bagaimana prasyarat daripada penerapan non-conviction based forfeiture ini atau tanpa putusan pemidanaan ini? Tentu dilakukan jika penuntutan pidana tidak mungkin dilakukan atau unavailable dilakukan. Misalnya ketika pelaku telah meninggal dunia, kemudian memiliki kekebalan diplomatik, melarikan diri atau tidak mengetahui keberadaan atau perkara sudah lewat waktu. Nah, ketika ini menjadi kendala di dalam proses penegakan hukum secara normal dalam penegakan hukum pidana itu, disitulah kemudian pemidanaan convention base ini bisa diterapkan secara sepihak oleh jaksa pengacara negara tadi dengan mengajukan permohonan ex parte kepada pengadilan negeri. Yang kemudian yang kedua adalah ini juga dilakukan dalam rangka penuntutan pidana tidak berhasil dilakukan. Ketika penuntutan pidana tidak berhasil dilakukan dengan kendala misalnya kurangnya alat bukti ataupun karena alasan teknis hukum lainnya, maka di situ bisa dilakukan NBC ini, ya, sehingga kemudian tidak melalui putusan pemidanaan seperti halnya proses penegakan hukum yang dilakukan secara normal selama ini. Jadi perampasan aset ini merupakan upaya terakhir, bukan sebagai pilihan mekanisme yang bisa digunakan bersamaan dengan penegakan hukum pidana secara normal, seperti yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 itu. Menurut saya dia tidak bisa digabung gitu ya. Ini sebagai pilihan terakhir ketika tadi ada kendala-kendala teknis di dalam proses penegakan hukumnya, sehingga kemudian dilakukanlah upaya hukum dalam bentuk non-conviction base ini tanpa putusan pemidanaan tersebut.